Dua kali mengalami keguguran tentu membuat Ashanty lebih protektif menjaga kehamilannya kali ini. Dan kini usia kandungan istri Anang Hermansyah itu pun telah memasuki bulan keempat. Alih-alih ingin memberikan segala yang terbaik untuk calon buah hati, Ashanty malah sempat mengalami keracunan makanan saat mencicipi hidangan di sebuah restoran. Untung saja perempuan 30 tahun itu pun bisa bertindak tepat hingga kondisi buruk tersebut bisa dinetralisir. Ya, itu hanya sebagian pengalaman suka duka Ashanty menjalani masa kehamilannya yang ketiga. Iya sih, perut ya yang paling berasa tuh. Ih, kok ini jadi begini gitu. Enggak lah. Udah rasa gerak tapi belum nendang-nendang. Ya alhamdulillah, memang ini kan yang kita inginkan gitu. Cuma kemarin sempat sebel gitu karena pas aku sempat keracunan makanan gitu. Jadi ada makan di satu restoran, ternyata seafoodnya nggak fresh dan itu alhamdulillahnya badanku tuh nolak gitu. Jadi aku minum kelapa hijau, langsung sorenya muntah-muntah yang bener-bener banyak, sedangkan aku hamil nggak pernah muntah. Jadi kata dokter muntahnya bukan muntah hamil, muntah keracunan, karena yang keluar tuh air yang warnanya nggak bagus deh gitu. Jadi itu sempat nggak enak banget gitu. Cuma USG udah. Aduh, kau tanya aku lagi. Layaknya wanita hamil pada umumnya yang cepat merasa lelah fisik, Ashanty pun terkadang merasakan keluhan tersebut. Lantas ia pun memutuskan untuk menunda niat berpuasa tahun ini, meskipun dokter pribadinya menyatakan kondisi calon adik Aurel tersebut dalam keadaan sehat. Namun Ashanty agaknya ingin antisipasi sedari dini agar asupan gizi bagi calon buah hati yang sudah lama dinantikannya itu tercukupi. Tahun ini nggak ikut puasa karena kan memang hamilnya baru 4 bulan, terus takutnya kalau puasa nanti ada yang kenapa-kenapa gitu sama bayinya. Sebenarnya sih mungkin nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat, nggak apa. Cuma dokter sih nggak nyaranin ngasih minum obat ya sama vitamin. Cuma aku takut kalau misalnya kenapa-napa kena bayinya. Jadi aku mikir nggak deh, aku mendingan tahan aja, bikin fit badan aku, minum suplemen aja gitu yang nggak bahaya buat bayi gitu aja. Ashanty boleh saja merasa santai menjalani hari-harinya dengan perut yang semakin membuncit, tetapi tidak dengan sang suami. Ashanty menyatakan pasangan hidup sekaligus pasangan duetnya tersebut semakin hari semakin cerewet saja. Mulai dari cara berpakaian hingga pola makan pun tak luput dari perhatian Anang. Namun untungnya Ashanty tidak merasa terbebani. Perempuan kelahiran Jakarta 4 November 1983 ini malah paham perubahan sikap suami tercinta dikarenakan cinta yang dalam padanya. Oh, Mas Anang cerewet kayak tadi kan aku pergi pakai hak tinggi, maunya rada pakai hak yang sedikit. Habis kalau nyanyi kan nanti mau nyanyi nih. Kalau pakai teplek tuh rasanya kayak nggak hits gitu. Ah, kayak pendek banget gitu akunya gitu. Jadi udah badan gendut, blebek gitu rasanya. Udah dipakai hak tinggian dikit gitu. Ganti katanya nggak ada. Pakai kamu mau dilihat siapa sih katanya. Orang lagi hamil juga jangan sentil deh. Jadi ya udah pakai ini, bete banget pakai teplek tetep. Terus dia bilang udah jangan pakai, inget ya Mel, maksudnya kamu jangan sampai bawa, karena dia takut di mobil aku bawa gitu. Enggak, aku bilang aku pakai jadi pokoknya pakai teplek harus. Terus kayak tadi bajunya ketat banget gini, malah dia yang jangan pakai yang gombrong gitu, jelek katanya, bagus yang ketat biar perutnya kelihatan. Dia yang lebih inilah. Persiapan menyambut hadirnya calon anak tersayang ini tampaknya sudah mulai dilakukan Ashanty. Meskipun jenis kelaminnya belum ada kepastian, Ashanty mengaku sudah menyiapkan nama untuk sang anak. Tak hanya sebatas itu saja, rencananya Sabtu 12 Juli mendatang, pelantun jodohku itu pun akan menggelar acara syukuran 4 bulanan. Ada, kita udah namain, kita tuh dari, makanya karena pengalaman keguguran pernah 2 kali kan. Jadi sebenarnya nama tuh dari hamil yang pertama dulu udah saking happy-nya kan aku sama Mas Anang. Jadi kalau cewek ini, kalau cowok tuh itu gitu udah ada. Tapi nantilah kalau udah lahiran baru. Enggak, ini aku tanggal 12. Ini sebenarnya udah 4 bulan. Cuma mau bikin 4 bulanan belum sempat karena kemarin baru pulang. Jadi nanti hari Sabtu aku ada 4 bulanan di rumah. Mau syukuran 4 bulanan karena kan itu udah dikasih roh ya katanya. Terus harus didoa-doain. Aku ngundang banyak teman-teman juga sekalian silaturahmi buka puasa bersama di rumah. Berartinya diri
Iyalah ya, Mas Anang pasti sayang banget dan perhatian banget sama Ashanti gitu. Kalau tingginya nggak apa-apa, dipensiunkan dulu, Fit. Kenapa emang? Kan bisa dipakai Aurel. Mending kalau dipakai Aurel, kalau dipakai Mas Anang ternyata. Jangan dong, Ya kan? bisa disalah gitu ya. Tapi yang luar biasa adalah ya udah nggak apa-apa. Sekarang berarti pergunakan Lebih waktunya ya untuk buah hati tercinta, dirawat baik-baik, istirahat. Nggak apa-apa tadi nggak puasa dulu, asal dibayar nanti diganti ya. Bisa bayarnya ke kita gitu ya. Butuh banget kayaknya buat sembako, buat lebaran ya. Butuh. Oke, iya. Ini kalau kita ngomongin tentang Miss Sensasi, pasti kita ingat dengan Syahrini. Enggak. Ya, Katanya nih, Syahrini bakal ngerayain ulang tahunnya ini di Tanah Suci di Mekah. Oh, luar biasa. Jadi bukan tanpa alasan. Jadi ini sengaja dia lakukan untuk merayakan ulang tahunnya. Sekaligus ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri nanti. Ya, pasti Tiko kita ikut. Barengan. Pasti ikut ke Mekah ya. Leo juga ternyata. Tapi Leo yang ini kayaknya agak beda ya. Berikut liputannya. Syahrini. Pesona Syahrini memang lekat dengan kabar yang serba sensasional. Penyanyi yang kerap menjadi trendsetter itu kabarnya akan melewatkan detik-detik puasa terakhirnya di kota Mekah. Bersama sang ibunda serta adiknya, Syahrini pun akan merayakan Hari Idul Fitri yang tahun ini terasa sangat istimewa lantaran bertepatan pula dengan ulang tahunnya yang ke-31. Pintu hati Syahrini pun terketuk untuk bersujud syukur di Mekah sembari mensyukuri bertambahnya usia yang sekaligus sebagai pertanda berkurangnya jatah hidup di dunia. Itu pula yang membuat perempuan asal Bogor itu haus akan siraman rohani hingga rela meninggalkan sejenak kehidupan glamornya sebagai seorang selebriti dan beribadah khusyuk di Tanah Suci. Insya Allah berlebaran di sana sekaligus bertepatan dengan bertambahnya usia nanti di 1 Agustus maunya itikaf di depan Ka'bah insya Allah. Sudah 2 tahun aku tidak berkunjung ke rumah Allah. Rasa-rasanya kalau hanya memikirkan dunia saja, mau sampai kemana mencari dunia kan? Aku seperti ada panggilan tersendiri di hati, inginnya betul-betul mengunjungi rumah Allah, berdoa lebih khusyuk di sana. Tapi kan Allah bilang berdoa di mana saja Allah pasti mengabulkan asalkan kita ikhlas dan khusyuk ya. Tapi lebih afdol lagi kalau di sana sekaligus menjalankan ibadah umroh dan kebetulan dengan mama dan keluarga. Cepat, wahai sahabat, jangan sampai kau Rute perjalanan yang akan ditempuh Syahrini untuk mencapai kota Mekah sepertinya akan sedikit berbelit. Pasalnya sebelum menenggelamkan diri dalam suasana khusyuk beribadah di Mekah, ia pun harus menyelesaikan urusan pekerjaan terlebih dulu di negara Italia. Rencananya Syahrini beserta keluarga tidak lepas landas dari Jakarta, melainkan langsung dari Italia menuju Mekah. Perjalanan panjang yang tampaknya sangat melelahkan itu tidak membuat Syahrini mengeluh. Apalagi dengan kondisi tengah menjalankan ibadah puasa yang lebih rentan terasa lelah, semangat Syahrini tak mudah padam hanya karena cobaan tersebut. Ia justru tertantang untuk merasakan berpuasa dengan cuaca panas di Mekah. tak akan lama alam akhirat. Lebaran tahun ini seperti ada panggilan dari Allah. Mudah-mudahan ini hidayah yang baik untuk aku dan keluarga. Mau berangkat ke Tanah Suci, insya Allah 15 ini sudah jalan, tapi bekerja dulu. Aku ada program di Italia, jadi aku ke Italia dulu selama 8 hari kurang lebih. Lalu nggak balik lagi ke Jakarta, langsung dari Milan ke Dubai, Madinah, terus Makkah. Kesan glamor sepertinya tak bisa lepas dari figur pelantun lagu Sesuatu ini. Mulai dari gaya hidup mewahnya yang gemar mengoleksi barang mewah serta sering melancong ke luar negeri. Namun ternyata seiring waktu, Syahrini merasa jenuh juga dengan rutinitas duniawinya tersebut. Maka tak heran jika ia terinspirasi untuk memaknai angka 31 yang melambangkan usianya saat ini dengan lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Aku mikirkan Lebaran ini tepatnya aku besoknya ulang tahun kan. Kenapa aku tidak sekalian beribadah?